Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang keamanan sistem informasi. Sebelum kami menyampaikan materi, perkenalkan saya Lutfia Yuli Kurniawan sebagai moderator dan pemateri. Rekan saya Laras Firdaus sebagai pemateri, Mutiara Rahmadila sebagai pemateri, dan yang terakhir Risa Purnamasari sebagai pemateri. Materi pertama tentang pengertian keamanan sistem informasi yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, pengertian keamanan. Menurut Wikipedia, keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini biasanya digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Yang kedua, pengertian sistem. Secara umum, sistem adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan untuk mengendalikan organisasi. Yang ketiga, pengertian informasi. Menurut Wikipedia, informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerimanya. Dan informasi biasanya berupa fakta dan suatu nilai yang bermanfaat. Yang selanjutnya, pengertian sistem keamanan informasi. Keamanan sistem informasi merupakan suatu subsistem dalam suatu organisasi yang bertugas mengendalikan risiko terkait dengan sistem informasi berbasis komputer. Sistem keamanan informasi memiliki elemen utama informasi seperti perangkat keras, database prosedur, dan pelaporan. Jadi, dapat disimpulkan keamanan sistem informasi adalah sebagai suatu kebijakan prosedur dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi tentang tujuan keamanan sistem informasi yang akan dijelaskan oleh Laras Firdaus. Kepada Laras dipersilahkan. Terima kasih moderator, saya akan melanjutkan materi tentang tujuan sistem keamanan informasi. Sistem keamanan informasi memiliki tujuan yang sangat mendasar. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Informasi pada sistem komputer terjamin kerahasiaannya, hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Keutuhan serta konsistensi data pada sistem tersebut tetap terjaga, sehingga upaya orang-orang yang ingin mencuri informasi tersebut akan sia-sia. Yang kedua, ketersediaan. Menjamin pengguna yang sah untuk selalu dapat mengakses informasi dan sumber daya yang diotorisasi, untuk memastikan bahwa orang-orang yang memang berhak untuk mengakses informasi yang memang menjadi haknya. Yang ketiga, integritas. Menjamin konsistensi dan menjamin data tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang yang berusaha merubah data akan segera dapat diketahui. Yang keempat, penggunaan yang sah. Menjamin kepastian bahwa sumber daya tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak. Selanjutnya, masalah keamanan dalam sistem informasi. Ancaman terhadap sistem informasi dibagi atas dua, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif diantaranya pencurian data. Jika informasi penting yang terdapat dalam database dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang, maka hasilnya dapat kehilangan informasi atau uang. Yang kedua, penggunaan sistem secara ilegal. Orang yang tidak berhak mengakses informasi pada suatu sistem yang bukan menjadi haknya. Penjahat komputer jenis ini umumnya adalah hacker, yaitu orang yang suka menembus sistem keamanan dengan tujuan mendapatkan data atau informasi penting yang diperlukannya. Yang ketiga, penghancuran data secara ilegal. Orang yang dapat merusak atau menghancurkan data atau informasi dan membuat berhentinya suatu sistem informasi komputer. Penjahat komputer ini tidak perlu berada di tempat kejadian,
Ia dapat masuk melalui jaringan komputer dari suatu terminal dan menyebabkan kerusakan pada semua sistem dan kehilangan data atau informasi penting. Yang keempat, modifikasi secara ilegal. Perubahan pada data atau informasi dan perangkat lunak secara tidak disadari. Jenis modifikasi yang membuat pemilik sistem menjadi bingung karena adanya perubahan pada data atau perangkat lunak disebabkan oleh program aplikasi yang merusak. Ancaman pasif diantaranya yang pertama, kegagalan sistem. Kegagalan sistem atau kegagalan software dan hardware dapat menyebabkan data tidak konsisten. Transaksi tidak berjalan dengan lancar sehingga data menjadi tidak lengkap atau bahkan data menjadi rusak. Yang kedua, kesalahan manusia. Kesalahan pengoperasian sistem yang dilakukan oleh manusia dapat mengancam integritas sistem dan data. Yang terakhir yaitu bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, hujan badai merupakan faktor yang tidak terduga yang dapat mengancam sistem informasi, sehingga mengakibatkan sumber daya pendukung sistem informasi menjadi luluh lantah dan dalam waktu yang singkat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya tentang sasaran utama dalam keamanan sistem informasi yang akan dijelaskan oleh Mutiara Rahmadila. Kepada Mutiara dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang sasaran utama dalam keamanan sistem informasi. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu yang pertama, kerahasiaan. Melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Inti utama dari aspek kerahasiaan adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privat. Serangan terhadap aspek privasi, misalnya usaha untuk melakukan penyadapan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privasi adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti keabsahan, integritas data, serta autentikasi data. Yang kedua yaitu ketersediaan. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi benar-benar asli, atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul yang dimaksud. Masalah pertama untuk membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature. Watermarking juga dapat digunakan untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menandatangani dokumen atau hasil karya pembuat. Masalah kedua biasanya berhubungan dengan access control, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang-orang yang dapat mengakses informasi. Dalam hal ini, pengguna harus menunjukkan bahwa memang dia adalah pengguna yang sah atau yang berhak menggunakannya. Yang ketiga yaitu integritas. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Adanya virus, Trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin. Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang kuat akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Materi terakhir tentang mengamankan sistem informasi yang akan dijelaskan oleh Risa Purnamasari. Kepada Risa dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang mengamankan sistem informasi. Ada banyak cara mengamankan data atau informasi pada sebuah sistem. Di antaranya itu, yang pertama, pengendalian akses. Pengendalian akses dapat dicapai dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu pengendalian pemakai. Mula-mula pemakai mengidentifikasikan dirinya sendiri dengan menyediakan sesuatu yang diketahui, seperti kata sandi atau password. Langkah yang kedua itu pembuktian keaslian pemakai. Setelah melewati identifikasi pertama, pemakai dapat membuktikan hak akses dengan menyediakan sesuatu yang ia punya, seperti kartu ID, tanda tangan, suara, atau pola ucapan. Langkah yang ketiga yaitu otorisasi pemakai.
Setelah melewati pemeriksaan identifikasi dan pembuktian keaslian, maka orang tersebut dapat diberi hak wewenang untuk mengakses dan melakukan perubahan dari suatu file atau data. Cara yang kedua yaitu memantau adanya serangan pada sistem. Sistem pemantau digunakan untuk mengetahui adanya penyusup yang masuk ke dalam sistem atau adanya serangan dari hacker. Sistem ini biasanya disebut dengan intruder detection system. Sistem ini dapat memberitahu admin melalui email atau melalui mekanisme lain. Cara yang ketiga itu penggunaan enkripsi. Salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan sistem yaitu dengan menggunakan teknologi enkripsi data. Data-data yang dikirim diubah sedemikian rupa sehingga tidak mudah diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Ada 3 kategori enkripsi. Yang pertama, enkripsi rahasia. Itu terdapat sebuah kunci yang dapat digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data-data. Yang kedua, itu enkripsi publik. Terdapat 2 kunci yang digunakan. Satu kunci digunakan untuk melakukan enkripsi dan kunci yang lain digunakan untuk melakukan proses dekripsi. Yang ketiga, itu fungsi one way. Suatu fungsi di mana informasi dienkripsi untuk menciptakan signature dari data asli yang dapat digunakan untuk keperluan autentifikasi. Enkripsi dibentuk berdasarkan algoritma yang dapat mengacak data ke dalam bentuk yang tidak biasa, sedangkan dekripsi dibentuk berdasarkan algoritma yang sama untuk mengembalikan data yang teracak menjadi bentuk asli atau dapat dibaca. Cara yang keempat itu dengan adanya backup data dilakukan secara rutin merupakan sebuah hal yang esensial, sehingga apabila ada penyusup yang mencuri, menghapus, bahkan melakukan modifikasi seluruh isi berkas penting dapat diatasi dengan cepat. Menurut Rianarto Irsyad tahun 2009 menyatakan keamanan bisa dicapai dengan beberapa cara yang bisa dilakukan secara simultan atau dilakukan dalam kombinasi satu dengan lainnya. Strategi-strategi dari keamanan informasi masing-masing memiliki fokus dan dibangun dengan tujuan tertentu. Contoh dari keamanan informasi antara lain pertama yaitu physical security. Itu keamanan informasi yang memfokuskan pada strategi untuk mengamankan individu atau anggota organisasi, aset fisik dan tempat kerja dari berbagai ancaman meliputi bahaya kebakaran, akses tanpa otorisasi dan bencana alam. Yang kedua itu personal security. Itu keamanan informasi yang berhubungan dengan keamanan personil, biasanya saling berhubungan dengan ruang lingkup physical security. Yang ketiga itu operation security. Itu keamanan informasi yang membahas bagaimana strategi suatu organisasi untuk mengamankan kemampuan organisasi tersebut untuk beroperasi tanpa gangguan. Yang keempat yaitu communication security. Itu keamanan informasi yang bertujuan mengamankan media komunikasi, teknologi komunikasi serta apa yang ada di dalamnya, serta kemampuan untuk memanfaatkan media dan teknologi komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima itu network security, yaitu keamanan informasi yang memfokuskan pada bagaimana pengamanan peralatan jaringan. Hanya itu materi yang dapat kami sajikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.